Kalian pernah mikir nggak, setiap kali kita nonton YouTube, nge-scroll Instagram, atau bahkan cuma kirim pesan WhatsApp ke gebetan, data-data itu semua disimpan di mana? Jawabannya ada di sebuah benda kotak bernama server. Anggap saja server ini kayak gudang raksasa yang isinya bukan barang, tapi data digital kita semua. Foto-foto alay kita waktu SMA, video kucing lucu, sampai chat dari mantan yang belum dihapus, semuanya ada di situ. Gudang ini harus nyala 24 jam. Nggak boleh mati, karena kalau mati, ya kita nggak bisa update status galau di tengah malam. Repot kan? Nah, server ini sebenarnya komputer super canggih. Dan sama kayak laptop kita yang di Paraton nonton drama Korea, server ini gampang banget panas. Panasnya itu bukan main-main. Kalau laptop kita panas, paling kita taruh di atas lantai biar adem. Kalau server yang segede lemari es itu panas, butuh pendingin yang super duper kuat. Biasanya pakai AC yang boros listrik banget. Ini jadi masalah besar buat perusahaan teknologi raksasa. Mereka punya ribuan, bahkan jutaan server. Bayangin berapa tagihan listriknya cuma buat ngademin server-server itu. Terus, ada orang-orang pintar di perusahaan teknologi, mungkin sambil ngopi-ngopi, kepikiran ide yang agak aneh tapi jenius. Gimana kalau servernya kita pindahin aja? Bukan pindah ke kota lain, tapi pindah ke dasar laut. Iya, kamu nggak salah baca. Diceburin, ditenggelamkan, ditaruh di tempat yang gelap dan dingin bersama ikan-ikan dan mungkin SpongeBob. Awalnya, kedengarannya kayak ide orang kurang kerjaan kan? Masa iya barang elektronik mahal sengaja direndam di air asin? Tapi ternyata, ini bukan ide iseng belaka. Perusahaan teknologi besar seperti Microsoft adalah salah satu yang paling serius menggarap ide gila ini. Mereka membuat sebuah proyek yang dinamakan Project Natick. Mereka benar-benar membuat sebuah kapsul raksasa, dimasukin server-server ke dalamnya. Terus ditenggelamkan ke dasar laut di lepas pantai Skotlandia. Tujuannya bukan buat bikin rumah baru untuk para kepiting, tapi untuk menguji apakah ide menaruh server di bawah laut ini beneran bisa jalan dan menguntungkan. Ini adalah sebuah eksperimen besar untuk masa depan internet. Alasan utamanya, seperti yang udah disinggung dikit, adalah soal suhu. Dasar laut itu dingin banget guys, stabil lagi dinginnya. Nggak kayak suhu di darat yang kadang panas banget, kadang adem. Dengan menaruh server di dasar laut, mereka nggak perlu lagi pakai AC super boros listrik. Air laut yang dingin secara alami akan mendinginkan kapsul berisi server itu. Proses ini disebut pendinginan pasif. Jadi, alam yang kerja bukan mesin. Ini sama kayak kita yang lagi kegerahan, terus nempelin muka ke ubin yang dingin. Nikmatnya dapet, listriknya hemat. Efisiensi energi ini jadi keuntungan super besar. Pusat data di darat itu salah satu pemakan listrik terbesar di dunia. Energi yang dipakai buat pendinginannya saja bisa sampai 40% dari total konsumsi energi pusat data itu sendiri. Dengan membuang kebutuhan akan AC raksasa, perusahaan bisa menghemat biaya operasional yang jumlahnya nggak main-main. Uang yang tadinya buat bayar tagihan listrik bisa dipakai buat hal lain. Mungkin buat riset bikin teknologi yang lebih canggih lagi, atau mungkin buat bonus karyawan. Siapa tahu kan? Selain itu, ada keuntungan lain yang nggak kalah penting, kecepatan. Sekitar setengah populasi dunia itu tinggal di dekat wilayah pesisir. Kalau servernya ditaruh di dasar laut dekat kota-kota besar itu, jarak antara kita sebagai pengguna dan servernya jadi lebih dekat. Jarak yang lebih pendek artinya data bisa dikirim lebih cepat. Jadi pengalaman kita main game online bisa lebih lancar dan nonton video streaming bisa tanpa yang menyebalkan itu. Jadi server yang nyemplung ini bisa bikin internet kita jadi lebih ngebut. Terakhir, ini soal ramah lingkungan. Dengan mengurangi pemakaian listrik secara drastis, pusat data bawah laut ini juga mengurangi jejak karbon. Mereka tidak lagi bergantung pada pembangkit listrik yang mungkin masih pakai bahan bakar fosil. Bahkan, energi untuk operasionalnya bisa didapat dari sumber terbarukan yang ada di laut, seperti energi dari ombak atau pasang surut. Jadi, selain lebih hemat dan efisien, teknologi ini juga membantu menjaga bumi kita tetap hijau. Sebuah solusi yang kelihatannya aneh, tapi ternyata peduli lingkungan. Tentu saja, menaruh barang elektronik canggih di dasar laut itu bukan tanpa masalah. Ini kayak punya pacar yang tinggalnya jauh di dasar samudra. Susah banget kalau mau diapelin. Tantangan terbesarnya adalah perawatan dan perbaikan. Kalau ada satu server yang rusak di pusat data darat, teknisi tinggal datang, buka raknya, lalu ganti komponen yang rusak.
Gampang. Tapi kalau servernya ada di kedalaman puluhan meter di bawah air asin yang ganas, gimana cara benerinnya? Nggak mungkin kan kita kirim teknisi pakai baju selam sambil bawa obeng. Proses pemasangan dan pengambilannya juga super rumit dan mahal. Butuh kapal khusus, robot bawah air, dan tim ahli untuk menenggelamkan kapsul server ini dengan aman ke lokasi yang sudah ditentukan. Semuanya harus presisi, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau salah sedikit, bisa-bisa kapsulnya rusak sebelum sempat beroperasi. Begitu juga saat masa pakainya habis, mengangkat kembali kapsul seberat puluhan ton dari dasar laut juga bukan pekerjaan yang mudah dan murah. Biaya logistiknya jadi tantangan tersendiri. Lalu ada masalah korosi. Air laut itu sifatnya korosif, artinya bisa bikin logam berkarat dan rusak. Meskipun servernya dilindungi di dalam kapsul baja yang super tebal dan kedap air, risiko kebocoran tetap ada. Sedikit saja air laut berhasil menyusup masuk, bisa terjadi korsleting, dan semua server di dalamnya bisa langsung rusak total. Jadi, desain dan material kapsulnya harus benar-benar sempurna, tahan tekanan tinggi, dan tahan karat untuk waktu yang sangat lama. Bisa bertahun-tahun tanpa disentuh sama sekali. Dampak terhadap ekosistem laut juga jadi pertanyaan besar. Apakah kapsul yang mengeluarkan sedikit panas ini akan mengganggu kehidupan biota laut di sekitarnya? Apakah kehadirannya akan merusak habitat terumbu karang atau hewan-hewan laut lainnya? Meskipun penelitian awal dari Project Netic menunjukkan dampaknya minimal, ini tetap menjadi perhatian yang harus dipelajari lebih lanjut. Kita nggak mau kan, demi internet lebih cepat, kita malah mengorbankan rumah para ikan Nemo dan teman-temannya. Perlu ada keseimbangan antara inovasi dan kelestarian alam. Melihat hasil dari Project Netic milik Microsoft, masa depan teknologi ini kelihatan cukup cerah. Selama 2 tahun ditenggelamkan di lepas pantai Skotlandia, kapsul berisi 864 server ini menunjukkan performa yang sangat baik. Tingkat kegagalan server di bawah laut ternyata 8 kali lebih rendah dibandingkan dengan server yang ada di darat. Kenapa? Karena di dalam kapsul, suasananya sangat stabil. Tidak ada manusia yang lalu lalang, tidak ada getaran, dan suhunya konstan. Lingkungan yang tenang ini ternyata bikin server lebih awet dan panjang umur. Keberhasilan ini membuktikan bahwa konsep pusat data bawah laut bukan lagi sekadar fiksi ilmiah. Ini adalah solusi nyata yang bisa menjawab banyak masalah yang dihadapi pusat data konvensional, terutama soal energi dan pendinginan. Dengan semakin banyaknya data yang kita hasilkan setiap hari, kebutuhan akan pusat data yang efisien akan semakin mendesak. Bayangkan jika kota-kota pesisir di seluruh dunia punya pusat data bawah lautnya sendiri. Internet bisa jadi lebih cepat, lebih andal, dan yang terpenting, lebih ramah lingkungan untuk semua orang. Tentu, tantangan yang ada masih perlu diatasi. Biaya pembuatan dan pemasangan yang mahal mungkin akan membuat teknologi ini belum bisa diadopsi secara massal dalam waktu dekat. Perlu ada inovasi lebih lanjut untuk membuat prosesnya lebih murah dan lebih mudah. Selain itu, penelitian jangka panjang mengenai dampak lingkungannya juga harus terus dilakukan untuk memastikan teknologi ini benar-benar berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem laut yang rapuh. Keamanan dari sabotas atau kerusakan fisik di bawah laut juga menjadi pertimbangan penting. Pada akhirnya, pusat data bawah laut adalah sebuah lompatan besar dalam cara kita berpikir tentang infrastruktur digital. Ini adalah contoh bagaimana manusia bisa berinovasi dengan memanfaatkan alam secara bijak, bukan mengeksploitasinya. Mungkin suatu saat nanti, sebagian besar data kita tidak lagi disimpan di gedung-gedung tinggi di tengah kota yang panas, melainkan tersimpan dengan tenang di dasar samudera yang dingin dan gelap. Sebuah ide yang tadinya terdengar gila, kini berpotensi menjadi tulang punggung dunia digital di masa depan.